Dalam pertemuan rutin IFAB pada 3 Maret 2017, dihasilkan keputusan bahwa badan pembuat aturan di sepak bola tersebut menyetujui aturan sin bins untuk diterapkan di sepak bola. Lantas, apa itu sin bins dan mengapa aturan tersebut belum terlihat diterapkan di liga-liga top di dunia? Kalau dialih bahasakan, sin bins berarti tempat sampah dosa. Secara penggunaan, sin bins berarti tempat buat para pelanggar. Sementara definisinya adalah tempat untuk menahan pemain untuk sementara dari pertandingan. Aturan ini diberikan apabila wasit menganggap pemain melakukan pelanggaran tertentu yang membuatnya harus keluar lapangan, tapi hanya sementara. Untuk beberapa waktu, ia berhak untuk kembali bertanding. Secara filosofis, aturan sin bins dibuat sebagai bentuk hukuman instan yang diharapkan bisa memberikan efek secara signifikan dan pengaruh positif atas perilaku pemain yang bersalah. Dalam laws of the game, wasit punya kekuatan untuk memberi pemain kartu kuning juga kartu merah, serta mengusir sementara pemain yang dianggap melakukan pelanggaran. Akan tetapi pengusiran sementara pemain ini bergantung pada aturan kompetisi masing-masing. Apabila dalam aturan kompetisi tidak diatur soal sin bins, maka aturan ini tidak bisa digunakan. Pengusiran sementara berlaku untuk semua pemain, termasuk penjaga gawang, namun tidak berlaku bagi pemain di bangku cadangan dan pemain yang telah diganti. Teknisnya adalah wasit memberikan kartu kuning, lalu kedua tangannya menunjuk ke arah bins, atau tempat di mana akan menjadi tempat pengusiran sementara. Biasanya wasit akan menunjuk ke area bangku cadangan. Durasi untuk pengusiran sementara sama untuk semua jenis pelanggaran, namun jangka waktunya berkisar 10-15% dari total pertandingan. Misalnya, 10 menit untuk pertandingan selama 90 menit, dan 8 menit untuk pertandingan dengan durasi total 80 menit. Masa pengusiran dimulai begitu pemain tersebut meninggalkan lapangan. Menit pengusiran tetap dihitung, meski pertandingan terhenti, yang nantinya diganti dengan waktu tambahan, seperti pergantian pemain, dan pemain yang ditandu karena cedera. Apabila masa pengusiran telah habis, pemain berhak kembali masuk ke lapangan atas izin. Wasit punya kewenangan penuh kapan pemain bisa masuk ke lapangan. Pemain yang kena pengusiran sementara tidak bisa diganti saat masuk sin bins. Apabila waktu habis ketika masa pengusiran masih berjalan, maka masa pengusiran dilanjutkan di babak kedua atau di babak perpanjangan waktu. Apabila masa pengusiran masih terus berjalan sementara pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti, maka pemain yang ada di sin bins masih berhak untuk melakukan tendangan penalti. Pemain yang ada di sin bins bisa terkena kartu kuning kedua atau kartu merah langsung. Dan kalau ini terjadi, ia tidak bisa melanjutkan pertandingan, dan tentu saja tak bisa diganti. Dalam aturan IFAB, apabila ada pemain yang 2 kali kena pengusiran, maka pemain tersebut tak bisa melanjutkan pertandingan. Akan tetapi, tim bisa menggantinya, asalkan jatah pergantian masih ada. Ini berbeda dengan aturan 2 kartu kuning yang otomatis menjadi kartu merah, menyisakan tim tersebut harus bermain minus 1 pemain. Aturan ini hanya diberikan bagi pemain yang 2 kali mendapatkan pengusiran sementara. Sementara pemain yang di kartu kuning pertama, termasuk sin bins, tetap akan di kartu merah apabila mendapatkan kartu kuning yang kedua. FA secara luas menerapkan aturan sin bins di kompetisi akar rumput, mulai dari Divisi 5 di National League System. Dari 31 liga yang diterapkan aturan sin bins, 25 diantaranya menunjukkan penurunan dalam hal perbedaan pendapat dengan wasit. Total penurunannya mencapai 38%. Sebanyak 72% pemain ingin aturan ini dilanjutkan, dan 82% wasit juga menginginkan untuk terus dilanjutkan. Jadi, kira-kira kapan sin bins akan diterapkan di liga-liga top dunia?